Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufisa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat dengan judul Kebutuhan AUD 1-2 tahun, Asas Stimulasi sesuai Permendikbud 137 tahun 2014 dan Teori Perkembangan ASI atau pola asuh orang tua dan asuh atau kebutuhan biologis anak. Stimulasi perkembangan anak usia dini bisa dilakukan dengan menyebutkan dan menunjukkan bagian-bagian tubuh, menanyakan gambar atau menyebutkan nama binatang dan benda di sekitar rumah, mengajak bicara tentang kegiatan sehari-hari, latihan menggambar garis-garis, mencuci tangan atau memakai celana dan baju, dan bermain. Anak 1-2 tahun bisa diajari apa? Yang pertama, bisa mengajarkan kosakata baru. Anak yang berusia 1 tahun mulai menguasai kosakata yang sangat banyak selama usia yang sangat penting ini. Dan ada banyak hal yang harus mereka pelajari dan jelajahi. Stimulasi anak usia 2 tahun dapat dilakukan dengan proses belajar secara langsung seperti aktivitas mengasah bahasa, interaksi, hingga melakukan permainan imajinatif. Dalam penjelasan mengenai teori perkembangan, terdapat perbedaan dalam memahami apa yang ada termasuk dalam perkembangan dan mengenai cara perkembangan berlangsung. Namun, terdapat beberapa prinsip umum yang didukung hampir semua ahli, yaitu yang pertama, manusia berkembang dalam tingkat yang berbeda. Yang kedua, perkembangan relatif runtut. Yang ketiga, perkembangan berjalan secara gradual. Beberapa teori yang berhubungan dengan perkembangan. Yang pertama, teori yang berorientasi biologis atau nativisme. Yang kedua, teori lingkungan. Yang ketiga, teori kognitif Jean Piaget. Yang keempat, teori psikodinamika atau psikososial. Yang kelima, teori ilmu kerohanian. Keenam, teori interaksionalisme. Ketujuh, teori konvergensi. Kedelapan, teori rekapitulasi. Yang kesembilan, teori psikoanalisis. Pola asuh orang tua. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. 5 macam pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh otoritatif. Yang ketiga, pola asuh permisif. Dan yang keempat, pola asuh memanjakan. Yang kelima, pola asuh lalai. Kebutuhan fisik biologis atau asuh. Kebutuhan fisik biologis merupakan kebutuhan meliputi gizi atau ASI dan makanan pendamping ASI, imunisasi, kebersihan badan, dan lingkungan tempat tinggal, pengobatan, bergerak, dan bermain. Kebutuhan fisik biologis terutama berpengaruh pada pertumbuhan fisik, termasuk otak, alat penginderaan, dan alat gerak untuk mengeksplorasi lingkungan sehingga berpengaruh pada berbagai kecerdasan anak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.